Si pelangkuk sedikit sampai segumah katamu. Sampai segumah katamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi, soal, dan pembahasan mengenai persamaan bilangan real. Sebelum ke materi, soal, dan pembahasan, perkenankanlah kami memperkenalkan diri, karena nggak kenal maka nggak sayang. Yang pertama dimulai dari rekan saya, yaitu nama saya Zuraida Anissa Asfa dengan NIM 40014211017. Saya Inaya dengan NIM 40014211058. saya sendiri, Nisbil Amelia Ramadhani, NIM 40014211068. Saya Ana Neratul Magfirah, NIM 40014211098. Oke, baik. Pertama-tama, kita akan membahas tentang materinya. Apa sih bilangan real itu? Nah, bilangan real atau bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal adalah angka berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahli matematika mendefinisikan notasi bilangan real sebagai simbol R. Berikut adalah diagram Venn dari sistem bilangan. Himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan disebut dengan sistem bilangan real. Sifat-sifat bilangan real dibagi menjadi berikut. Yang pertama adalah sifat-sifat aljabar. Sifat-sifat aljabar yaitu dua bilangan real dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi kecuali dengan 0 untuk memperoleh bilangan real yang baru. Untuk penambahan dan perkalian bilangan real, kita kenal dengan sifat-sifat medan sebagai berikut. Hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, elemen-elemen identitas, dan yang terakhir, balikan atau inverse. Yang kedua adalah sifat-sifat urutan. Sifat-sifat urutan dibagi menjadi 4. Ada trikotomi, ketransitifan, penambahan, dan perkalian. Yang ketiga adalah sifat-sifat kelengkapan. Sifat kelengkapan dari himpunan bilangan secara real secara garis besar menyatakan bahwa terdapat cukup banyak bilangan-bilangan real untuk mengisi garis bilangan real secara lengkap sehingga tidak ada setitik pun celah di antaranya. Nah, setelah mempelajari dan mengetahui sifat-sifat dari bilangan real, dan sistem bilangan real ini digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam menyelesaikan suatu persamaan dan pertidaksamaan. Untuk soal dan pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk soal yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Zuraida. Untuk Zuraida, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Saudara Nisbil. Soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan emas melakukan penelitian terkait tingkat minat pembelian emas dalam suatu kota. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persamaan permintaan suatu produk adalah YA sama dengan 30 min X kuadrat dan persamaan penawarannya adalah YB sama dengan 4X kuadrat min 95. Dengan X adalah harga produk pada masa tersebut. Tentukan tingkat harga dan jumlah produk ketika terjadi keseimbangan pasar dengan menggunakan pendekatan grafik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yaitu ada fungsi permintaan, yaitu YA sama dengan 30 min X kuadrat. Ada fungsi penawaran, yaitu YB sama dengan 4X kuadrat min 95, dengan ketentuan X adalah harga produk. Dan yang ditanya adalah menentukan tingkat harga dan jumlah produk ketika terjadi keseimbangan pasar dengan menggunakan pendekatan grafik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan beberapa step. Yang pertama yaitu menentukan rumus fungsi permintaan yang dapat ditulis dengan menyesuaikan variabel pada bidang kartesius, yaitu Fx sama dengan 30 min X kuadrat. Yang kedua, menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y, yang berarti X-nya nanti diganti 0. Jadinya Y sama dengan 30 min 0 kuadrat. Y sama dengan 30. Jadi titik potong grafik terhadap sumbu Y adalah 0,30. Step yang ketiga yaitu menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri ini sama dengan titik puncaknya. Dengan rumus X sama dengan min B per 2A. B sama A ini didapat dari rumus fungsi AX kuadrat min BX plus C.
Nah, dalam fungsi permintaan ini, A sama dengan min 1 dan B sama dengan 0. Jadinya X sama dengan min 0 per 2 kali min 1 sama dengan 0. Sehingga persamaan sumbu simetri atau titik puncaknya sama dengan 0,30. Disimpulkan bahwa substitusi X sama dengan 0 menghasilkan Y sama dengan 30. Ternyata koordinat titik puncaknya sama dengan titik potong terhadap grafik sumbu Y, yaitu untuk membuktikan dapat menggunakan sketsa permintaan berupa grafik menggunakan GeoGebra. Nah, ini ada gambarnya. Namun, untuk lebih jelasnya, boleh ke website GeoGebra. Nah, sekarang kita tulis persamaan fungsi permintaan terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan 30 min X kuadrat. Menggunakan GeoGebra ini, grafiknya bisa langsung muncul. Nah, tadi sudah diketahui bahwa titik puncaknya itu 0,30. Berarti cara tersebut valid. Yang kedua yaitu menentukan fungsi penawarannya. Untuk menentukan rumus fungsi penawaran dapat ditulis dengan menyesuaikan variabel pada bidang kartesius. Sehingga fx sama dengan 4x kuadrat min 95. Yang kedua, menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y, yang berarti x sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 4 kali 0 kuadrat min 95, Y sama dengan min 95. Jadi, titik potong grafiknya adalah 0, min 95. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu X sama dengan min B per 2A. B sama A masih sama dari rumus fungsi AX kuadrat plus BX plus C. Jadi dari fungsi penawaran ini, min B per 2A sama dengan min 0 per 2 kali 4 sama dengan 0, sehingga persamaan sumbu simetrinya atau titik puncaknya adalah 0, min 95. Kesimpulannya, substitusi X sama dengan 0 menghasilkan Y sama dengan min 95. Ternyata koordinat titik puncaknya sama dengan titik potong terhadap grafik sumbu Y, yaitu 0, min 95. Fungsi penawaran tersebut dapat dibuktikan dengan sketsa penawaran berupa grafik menggunakan GeoGebra. Kita masukkan rumus fungsi penawarannya. Y sama dengan 4x kuadrat min 95. Nah, ini dapat kita lihat bahwa titik puncaknya itu 0, min 95. Nah, alasan mengapa grafik tadi menghadap ke bawah dan grafik ini menghadap ke atas karena grafik ini menghadap ke atas karena A-nya itu lebih dari 1, sedangkan tadi A-nya itu kurang dari 1 sehingga grafiknya menghadap ke bawah. Jadi apabila kedua fungsi tersebut digabungkan, maka akan memunculkan grafik seperti ini. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada titik 5,5 yang artinya tingkat harga dan jumlah produk bernilai 5. Dalam hal ini dibuktikan dari titik pertemuannya yang berarti nilai tingkat harga dan jumlah produknya. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam sebuah pelatihan militer, sebuah peluru ditembakkan secara vertikal sehingga terbentuk fungsi HT sama dengan min 8T kuadrat ditambah 80T dengan H sebagai tinggi peluru dalam meter dan T adalah waktu dalam sekon. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Untuk menjawab soal tersebut, diketahui peluru yang ditembakkan membentuk fungsi HT sama dengan min 8T kuadrat ditambah 80T. Kemudian ditanya yaitu H maksimum atau tinggi maksimum dan T ketika H maksimum atau waktu ketika tinggi maksimum. Untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yaitu
tinggi maksimum dapat dicapai ketika H aksen T sama dengan 0. Maka HT sama dengan min 8T kuadrat ditambah 80T diturunkan terlebih dahulu menjadi H aksen T sama dengan min 16T ditambah 80. Karena H aksen T sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan menjadi H aksen T sama dengan min 16T ditambah 80 sama dengan 0. Kita pindahkan plus 80 menjadi min 80. Kemudian T didapat min 80 dibagi min 16, sehingga T sama dengan 5. Artinya, waktu yang didapat dari fungsi tersebut yaitu 5 detik. Langkah kedua yaitu substitusikan T sama dengan 5 ke fungsi HT sama dengan min 8T kuadrat ditambah 80T. Maka kita ganti T menjadi angka 5. Didapat HT sama dengan min 8T kuadrat ditambah 80T, H5 sama dengan min 8 dikali 5 kuadrat ditambah 80 dikali 5. H5 sama dengan min 8 dikali 25 ditambah 400. H5 sama dengan min 200 ditambah 400, maka didapat H5 sama dengan 200. Jadi, tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 200 meter dalam waktu 5 detik. Soal nomor 3, potong logam setelah diukur ternyata memiliki massa 36,02 gram. Nah, jika kesalahan pengukuran paling banyak sebesar 0,02 gram, berapakah rentan nilai massa logam yang dapat dipercaya kebenarannya? Untuk rentan nilai massa logam ini dimisalkan sebagai X. Untuk menjawab pertanyaan tadi, diketahui massa logamnya kan 36,02 gram. Nah, penyimpangan yang paling banyaknya 0,02 gram. Kemudian yang ditanyakan rentan nilai atau intervalnya. Ini dimisalkan jadi X ya. Nah, untuk menjawabnya, pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini fungsinya ada 36,02 dan X itu sebagai fx. Nah, itu kurang dari sama dengan 0,02. Itu karena penyimpangan paling banyaknya kan 0,02, jadi nggak boleh lebih dari itu. So, tandanya pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Nah, di situ ada fungsi fx mutlak kurang dari sama dengan A. Menurut sifat pertidaksamaan nilai mutlak, kalau ada fx mutlak kurang dari sama dengan A, itu nanti jadinya fx lebih dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. fx-nya itu 36,02 min X lebih dari sama dengan min 0,02 kurang dari sama dengan 0,02. Nah, di situ ada dua ruas kiri sama ruas kanan. Yang dikerjakan di ruas kiri dulu, dan min 0,02 kurang dari sama dengan 36,02 min X. Yang min X-nya itu dipindah ruas ke kiri, jadinya X kurang dari sama dengan 36,02. Yang min 0,02-nya itu dipindah ruas ke kanan, jadinya plus 0,02. Ditambah, jadinya X kurang dari sama dengan 36,04. Ini yang ruas kirinya. Untuk yang ruas kanan itu 36,02 min X kurang dari sama dengan 0,02. Jadinya min X kurang dari sama dengan 0,02. Yang 36,02-nya kan dipindah ke kanan, jadinya min. Nah, 0,02 min 36,02 itu min 36. Yang X-nya itu kan masih min. Nah, kita pengennya X-nya itu X, bukan min. So, min-nya dipindah ke kanan, tandanya juga berubah, jadinya lebih dari sama dengan. Terus, hasilnya jadinya X lebih dari sama dengan 36. Untuk yang ruas kiri tadi kan X kurang dari sama dengan 36,04. Nah, yang ruas kanan X lebih dari sama dengan 36. Jadi, intervalnya itu antara 36 dan juga 36,04. Atau bisa ditulis X lebih dari sama dengan 36 dan X kurang dari sama dengan 36,04. Seperti yang sudah tertera di layar ya. Itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih
dari saudara Zuraida, Ana, dan Inayah telah menjelaskan soal dan pembahasannya. Sekarang kita lebih mengerti kan tentang sistem bilangan real. Apabila kalian ada yang kurang jelas, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, untuk itu jangan lupa untuk like, Komen, Share. Dan subscribe ya. Oke guys, terima kasih. Itulah dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.